warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fatimah, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, adapun tujuan saya membuat blog ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Melia Santi. Teman-teman, saya akan mengapresiasi buku novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Memecah Angin, yaitu karya Terelie. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan tahun terbit yaitu cetakan pertama pada tahun 2010 dan cetakan ke-34 yaitu pada Mei 2018. Jumlah halaman 264 dan nomor ISBN 9706 0203 33 1607. Kategori buku ini adalah buku novel roman. Dalam novel ini terdapat 5 tokoh utama. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Tania. Nah, Tania ini adalah pemeran utama yang banyak diceritakan dalam novel ini. Digambarkan oleh pengarang dengan penggambaran wanita yang cantik, pintar, dan juga berambut hitam legam. Kemudian tokoh Tania ini memiliki kecerdasan dan tingkat pikiran yang dewasa. Yang kedua adalah tokoh Danar. Nah, tokoh Danar ini diceritakan sebagai malaikat penolong Tania dan yang membuat Tania jatuh cinta. Kemudian dari gambar tokoh ini sendiri, dari sini kita kelihatan bahwa tokoh Danar ini memiliki hati yang baik hati karena menolong dari keterpurukan keluarga Tania. Kemudian tokoh Danar pun digambarkan seorang yang tampan, kemudian penyuka anak-anak, baik hati, dan ramah. Ketiga ada adik Tania. Adik Tania itu bernama Dede. Nah, Dede itu adik Tania yang berumur sekitar 6 tahun waktu itu. Nah, Dede ini juga mewarisi bakat dari Tania, yaitu dia itu seorang anak laki-laki yang pintar, kemudian tampan, dan juga pandai berbicara. Dia selalu bisa membuat suasana mencair. Yang keempat adalah Mamah Tania. Nah, Mamah Tania itu digambarkan sebagai seorang yang sangat baik hati, namun juga suka bersedih karena ditinggalkan oleh orang yang terkasihnya. Nah, orang tua Tania ini dari awal cerita memang telah ceritakan bahwa mamahnya telah meninggal, dan meskipun telah meninggal, mamahnya atau ibunya Tania ini sering dibicarakan dalam novel ini. Lalu ada tokoh Ratna. Nah, Ratna ini adalah seorang yang tampilannya modis seperti artis karena dengan make up tipis-tipis, dan Ratna ini adalah pacar dari Danar. Nah, Ratna ini adalah seorang yang membuat Tania sangat cemburu ketika dia sedang dekat dengan Danar. Penggambaran tokoh Kak Ratna ini sebenarnya orang yang cantik seperti yang tadi bicarakan saya tadi. Kemudian ada dia itu baik hati dan menolong Tania dengan sukarela. Lalu ada tokoh pendukung yaitu Ane. Ane itu kan seorang sahabat Tania yang berada di Singapura. Dia menjadi salah satu teman baik Tania. Kemudian ada Adi sebagai teman laki-laki Tania yang penyabar, periang. Kemudian ada Johnny Chan. Johnny Chan itu seorang laki-laki teman Tania yang menyukai Tania. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran atau alur maju mundur. Nah, dalam novel ini dimulai dari Tania yang berada di toko buku yang mengaitkan segala cerita Tania yang akan mengalir kemudian hari atau cerita yang masa lalu ia ceritakan ke dalam alur yang maju.
Nah, konflik atau permasalahan yang mengaitkan segala cerita yang akan mengalir. Tania kesal. Saat itu Tania masih kecil, yang mulai merasakan perasaan tak wajar itu. Lalu ke hidup keluarga Tania yang serba kekurangan, apalagi sewaktu ayahnya meninggal. Nah, klimaks dalam novel ini terjadi pada sewaktu ayahnya meninggal. Nah, kemudian Tania bertemu dengan Danar. Nah, di bawah pohon linden dan membicarakan mengenai kejujuran hati masing-masing. Nah, dari sebuah perasaan yang mereka pendam selama ini. Anti klimaks dalam novel ini ketika Tania akhirnya berdamai dengan perasaannya sendiri dan ingin berusaha melepaskan apa yang bukan miliknya. Penyelesaiannya itu terjadi setelah Tania mengikhlaskan Danar untuk pergi bersama istrinya, atau merelakan Danar bersama Kak Ratna, yaitu istri dari Danar tersebut. Dan Tania mengikhlaskan, kemudian Tania mengejar cita-citanya dan Tania kembali melanjutkan kuliah di Singapura. Latar tempat pada novel ini yaitu berada di Indonesia dan Singapura. Di Indonesia letaknya ada di toko buku Darmago. Sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Nah, sudut pandang Tania yang sebagai pelaku utama itu, contoh gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah simile pada halaman 128. Kemudian ada asosiasi dan hiperbola, kemudian ada personifikasi dan sinisme pada halaman 42 dan 45. Pendidikan dalam novel ini tuh sangat berguna ya, karena bagi kita jadi memotivasi kita agar sesulit apapun punya masalah, kita jangan pernah meninggalkan dunia pendidikan ya, karena nantinya pendidikan itu bisa sangat berguna untuk kita, untuk kemudian kita bisa sukses. Nah teman-teman, setelah saya mengapresiasi buku novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, saya minta untuk kritikannya atau masukan kepada saya agar bisa lebih baik lagi dalam membuat vlog ini. Nah teman-teman, menurut saya keunggulan dalam novel ini terletak pada covernya, yaitu covernya itu sangat menggambarkan isi dari cerita novel tersebut. Kemudian bahasa yang digunakan pun adalah bahasa yang mudah kita pahami, dan pembaca bisa berimajinasi bahwa bisa merasakan apa yang ada dalam novel tersebut, seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya sih, kekurangan dalam novel ini terletak pada ada beberapa banyak kesalahan yang membuat novel ini menjadi kurangnya. Ini bisa tertutupi oleh kelebihan dari buku novel ini. Menurut kalian, apakah novel ini bagus untuk dibaca? Nah teman-teman, setelah saya mengapresiasi buku novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, saya minta untuk kritikannya atau masukan kepada saya agar bisa lebih baik lagi dalam membuat vlog ini. Saya akan merekomendasikan buku ini kepada para remaja atau kepada teman-teman semua yang sedang membutuhkan bahan bacaan, terkhusus novel yang sedang dicari. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, sukai dan komentar di kolom komentar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun kata-kata saya yang kurang enak. Saya mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.